Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan itu terbagi menjadi dua kategori. Ada kategori wanita yang mengalami diabetes sebelum masa kehamilan, dan ini disebut dengan diabetes pregestasional. Sederhananya, diabetes pregestasional ini terjadi ketika wanita mengalami diabetes dulu, lalu hamil. Sedangkan diabetes gestasional adalah wanita yang menjadi penderita diabetes selama masa kehamilan. 90% dari setiap kasus diabetes pada masa kehamilan itu tergolong ke dalam diabetes gestasional. Dan 10%-nya adalah penderita diabetes pregestasional. Di sini tentu terjadi sesuatu saat kehamilan yang menyebabkan wanita menjadi lebih rentan terkena diabetes. Mengapa kita harus membedakan diabetes ke dalam dua kelompok? Nah, jika seorang wanita memiliki diabetes pregestasional, itu berarti gula darahnya mungkin kurang terkontrol pada saat bayi di dalam kandungan. Selama 8 minggu pertama kehamilan, atau yang biasa disebut dengan periode organogenesis. Jadi organogenesis itu adalah periode 8 minggu pertama kehamilan saat organ janin dibuat. Ketika kadar glukosa tinggi selama periode tersebut, akan menyebabkan resiko terjadinya keguguran, atau dapat menyebabkan terjadinya anomali, yaitu suatu kondisi kelainan bawaan di dalam janin. Sedangkan diabetes gestasional merupakan masalah dengan kontrol glukosa yang berkembang selama kehamilan. Dan biasanya, kontrol glukosa tidak terganggu sampai trimester kedua, jadi setelah masa konsepsi dan setelah periode organogenesis. Sehingga, keguguran dan anomali pada janin itu cenderung tidak terjadi pada diabetes gestasional. Tapi, bukan berarti diabetes gestasional tidak membahayakan janin. Jadi, secara keseluruhan, diabetes itu dapat menyebabkan persalinan prematur. Hal ini dapat mengakibatkan masalah dengan pertumbuhan janin atau bahkan dapat menyebabkan kematian saat lahir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes saat masa kehamilan, yaitu makrosomia janin. Jika ibu menderita diabetes, maka kadar glukosanya akan cenderung ke arah yang tinggi. Glukosa akan melintasi plasenta memasuki aliran darah janin sebagai pasokan energi. Jadi, ketika ibu memiliki kadar glukosa tinggi dalam darahnya, maka janin juga akan memiliki kadar glukosa darah yang tinggi juga. Hal ini mendorong terjadinya pelepasan insulin pada janin, karena respon utama tubuh terhadap glukosa adalah melepaskan insulin. Insulin dapat memungkinkan sel untuk mengambil glukosa dan menggunakannya. Agar insulin itu dilepaskan pada janin, maka membutuhkan glukosa untuk diambil. Kondisi ini juga akan merangsang penyimpanan lemak dalam tubuh. Selain itu, akan berpengaruh juga terhadap reseptor pada organ yang lain, seperti jantung dan juga hati. Hasil akhir dari kadar glukosa tinggi pada ibu akan menyebabkan kadar glukosa tinggi pada bayi dan juga kadar insulin tinggi pada bayi. Dan bayi akan tumbuh ke ukuran yang lebih besar atau yang disebut dengan makrosomia. Pada penderita diabetes pregestasional atau diabetes yang terjadi sebelum kehamilan, kontrol glukosa terganggu lebih lama. Jadi wanita dengan kondisi ini memiliki komplikasi diabetes seperti kerusakan ginjal atau masalah pembuluh darah.
Kondisi kehamilan itu dapat memperburuk komplikasi yang terjadi pada penderita diabetes pregestasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diabetes gestasional. Mengapa wanita bisa terkena diabetes selama kehamilan? Hal ini berhubungan dengan hormon yang dilepaskan selama kehamilan, seperti hormon HPL atau Human Placenta Lactogen, yaitu hormon yang diproduksi oleh plasenta yang berperan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara. Selain itu juga terdapat hormon kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan respon tubuh terhadap stres, growth hormone, dan hormon progesteron. Hormon progesteron ini sangat penting untuk pemeliharaan pada kehamilan yang sehat. Jadi, hormon-hormon ini dilepaskan selama kehamilan. Hormon tersebut juga memiliki banyak peran yang penting pada masa kehamilan. Di antaranya, meningkatkan produksi glukosa pada ibu selama kehamilan untuk memastikan bahwa janin memiliki cukup glukosa. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah tinggi pada ibu. Hal ini memang terkesan tidak bermasalah, karena glukosa akan menyebabkan insulin dilepaskan, dan insulin akan menyebabkan sel-sel ibu untuk mengambil glukosa, sehingga glukosa dalam darah tidak tinggi lagi. Namun, keberadaan hormon yang sama tersebut, ibu menjadi resisten terhadap insulin, sehingga sel-sel tidak merespon insulin dan tidak mengambil banyak glukosa dari darah. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah, sehingga terjadi diabetes gestasional. Baiklah, itu adalah penjelasan mengenai diabetes pada kehamilan.